Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Kandra Putra Santoso dari Prodi S1 Sistem Informatika kelas B dengan NIM 220512140063. Di sini saya ingin menjelaskan tentang algoritma FIFO atau first in first out, yang dimana di dalam penjelasan kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang algoritma FIFO, misalnya seperti pengertian, hitungan dengan angka, tabel, dan juga Gantt chart, dan juga saya akan memberikan contoh implementasinya kepada kehidupan sehari-hari di dunia nyata seperti itu. Baiklah, langsung kita mulai. Pertama, pengertian dari FIFO. FIFO adalah akronim untuk first in first out, pertama masuk pertama keluar, yang mana ketika ada sebuah data yang masuk dan data tersebut mengantri, maka data yang datang lebih dulu lah yang akan diproses seperti itu. FIFO atau first in first out adalah sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrean atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first come first server atau FCFS, di mana orang-orang meninggalkan antrean dalam urutan negatif atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, FIFO atau first in first out adalah sebuah algoritma di mana siapa yang datang lebih dulu maka dialah yang akan dilayani gitu. Jadi siapa yang datang lebih dulu, dia yang akan keluar lebih dulu. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini mirip seperti prinsip antrian, yang dimana tentunya antrian tersebut tidak berprioritas. Halaman yang masuk lebih dulu maka akan keluar juga lebih dulu. Algoritma ini menggunakan struktur data stack. Apabila tidak ada frame kosong pada saat terjadi page default, maka korban yang dipilih adalah frame yang berada di stack paling bawah, yaitu halaman yang berada paling lama di dalam memori. Dengan hanya informasi mengenai lama berada di memori, maka algoritma ini dapat memindahkan page yang sering digunakan menjadi page yang berada terus di memori karena selalu digunakan. Page itu karena mengikuti pola antrian berdasarkan lamanya di memori menjadi elemen terdepan, diganti dan segera harus masuk kembali ke memori sehingga terjadi page out kembali. Jadi struktur
struktur data algoritma ini hampir mirip dengan struktur data stack. Stack. Oke, lalu selanjutnya di sini ada contoh soal dan sudah termasuk tabel ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Misalkan ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang masing-masing datang dengan lama waktu kerja CPU atau CPU burst time sebagai berikut. Misalnya proses P1 burst time-nya 24 detik misal. Lalu ada P2 di mana burst time-nya hanya 3 detik. Lalu P3 di mana burst time atau waktu kerja CPU-nya adalah 3 detik juga. Nah, ini adalah Gantt dan juga dan juga perhitungan angka average waiting time atau rata waktu tunggu ya. Bisa kita lihat jika proses datang dengan urutan P1 diikuti dengan P2 lalu diikuti P3 dan dilayani dengan algoritma FIFO, maka Gantt chart-nya sebagai berikut. Bisa dilihat seperti ini. Dan P1 memakan burst time P1 memakan waktu 24 detik. Jadi 0 sampai 24 detik itu waktu prosesnya P1. Lalu selanjutnya diikuti dengan proses P2 yang memakan waktu 27 detik, dan yang terakhir diikuti P2 yang dengan total dengan burst time-nya 3 detik, maka menjadi 27 detik ya di sini. Lalu yang terakhir diikuti proses P3 di mana P3 juga burst time-nya 3 detik sama seperti P2. Maka waktu tunggunya menjadi 30 detik di sini. Nah, untuk waiting time-nya, waiting time P1 karena dia adalah yang pertama, maka waiting time dia itu 0 detik. Kita anggap saja di sini satuannya detik ya. P1 itu 0 detik. Lalu P2 karena sebelumnya ada proses P1, maka P2 harus menunggu proses P1 selama 24 detik. Lalu selanjutnya ada P3. Sama seperti P2, P3 harus menunggu proses P1 dan P2 selesai, di mana total waktu tunggu tersebut adalah 27 detik. Lalu bagaimana cara menghitung rata-rata waktu tunggu atau average waiting time-nya? Jadi
rumus untuk mencari rata-rata adalah banyak data, jumlah data dibagi banyak data, maka 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan 17 detik. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menghitung TAT atau turnaround time. Apa itu turnaround time? Turnaround time adalah waktu penyelesaian total waktu penyelesaian semua proses yang terjadi di CPU. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di sini ganjarnya masih sama, yakni P1 melakukan prosesnya selama 24 detik, diikuti dengan P2 dengan waktu proses 3 detik, maka waktu proses totalnya menjadi 27 detik. Dan yang terakhir diikuti dengan P3 yang dimana P3 ini juga waktu prosesnya 3 detik, jadi total waktu penyelesaiannya adalah 30 detik. Nah, turnaround time atau waktu penyelesaian P1 adalah 24 detik. Bisa dilihat di ganjarnya 24 detik ya. Lalu P2 adalah 27 detik, di mana turnaround time P2 didapatkan dari waktu proses P1 ditambah dengan waktu proses P2. 24 tambah 7, 27, seperti itu. Lalu yang terakhir P3, turnaround time P3 didapatkan dari turnaround P2 ditambah waktu proses P3. Jadi total turnaround time atau waktu penyelesaian P3 adalah 30 detik, seperti itu. Lalu bagaimana caranya menghitung rata-rata turnaround time-nya? Cara menghitung turnaround time-nya sama seperti saat kita menghitung average waiting time, sama, yakni banyak data dibagi jumlah data dibagi banyak data. Bisa dilihat waktu P1 yakni 24 detik ditambah turnaround time P2 27 detik dan turnaround P3 selama 30 detik dibagi 3, maka hasil rata-ratanya adalah 27 detik. Lalu contoh implementasi FIFO di kehidupan nyata adalah antrean. Baik itu antrean di rumah sakit, di halte bus, di stasiun kereta, di mana-mana ya. Yang mana jika semua
penumpang tidak memiliki prioritas lebih, maka penumpang tersebut siapa yang datang lebih dulu, maka mereka yang dilayani terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.